Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Mirza Sabihat, NIM 9021199075, jurusan Manajemen Angkatan 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas final mata kuliah makro. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang teori ekonomi klasik dan teori Keynes. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori ekonomi klasik. Teori ekonomi klasik yang dipelopori oleh Adam Smith merupakan pemikiran tentang keadaan ekonomi yang benar-benar didesak oleh keadaan masyarakat zamannya, yang berusaha menyusun teori ekonomi yang dapat menolong memberikan jawabannya. Tokoh-tokoh yang terlibat antara lain Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan Karl Marx. Teori ekonomi klasik timbul sebagai sintesis dari analisis Karl Marx yang meramal kejatuhan sistem kapitalis yang bertitik tolak dengan teori nilai kerja dan tingkat upah. Tokoh-tokoh yang terlibat antara lain Alfred Marshall dan W. Stanley Jevons. Dasar filsafat mazhab klasik. Mazhab klasik yang dipelopori oleh Adam Smith pada tahun 1732 sampai dengan tahun 1790 yang tercermin dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1776 dianggap sebagai ibu dari kelahiran ilmu ekonomi. Prinsip utama dari mazhab klasik adalah kepentingan pribadi atau self-interest dan semangat individualisme atau laissez-faire. Esensi teori ekonomi klasik. Perekonomian liberal mempunyai kemampuan untuk menghasilkan tingkat kegiatan GDP yang full employment secara otomatis. Pada waktu tertentu, GDP mungkin saja berada di tingkat bawah atau tingkat atas full employment, tetapi akan segera kembali ke tingkat full employment semula. Adapun muncul pertanyaan, siapakah yang mengatur sehingga tingkat full employment selalu dicapai? Kaum klasik mengatakan yang mengatur adalah tangan pengendali yang tidak kentara atau tangan goib, atau bisa disebut dengan the invisible hands. Pasar ekonomi makro. Dalam teori ekonomi klasik, terdapat 4 pasar ekonomi. Yang pertama, pasar barang. Menurut kaum klasik, dalam pasar barang tidak mungkin akan kekurangan atau kelebihan produksi dalam jangka waktu lama, sehingga selalu terjadi pasar bersih atau clearing market. Kedua, pasar tenaga kerja. Apabila harga tenaga kerja cukup fleksibel, maka permintaan tenaga kerja akan selalu seimbang dengan penawaran tenaga kerja. Ketiga, pasar uang. Teori kuantitas mengatakan bahwa masyarakat hanya memerlukan uang untuk melakukan transaksi tukar-menukar. Contohnya, jual beli barang dan jasa. Menurut kaum klasik, uang tidak bisa menghasilkan apa-apa. Maka, uang yang diminta masyarakat hanya sebanyak jumlah yang dibutuhkan untuk proses transaksi. Keempat, pasar luar negeri. Menurut kaum klasik, dunia secara otomatis mengoreksi ketidakseimbangan. Implikasi dari pandangan ini adalah perekonomian tidak perlu merepotkan diri untuk menyeimbangkan neraca perdagangan mereka dengan kebijakan-kebijakan khusus, asal pemerintah mau melakukan sistem pembayaran luar negeri seperti 1. Sistem standar emas, 2. Standar kertas, dan kurs devis fleksibel. Materi selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah teori Keynes. Aliran Keynesian yang dipelopori oleh John Maynard Keynes muncul untuk mengatasi masalah krisis yang melanda Eropa pada tahun 1930-an
pasca Perang Dunia I. Pada saat itu, teori klasik dan neoklasik sudah tidak mampu lagi menjelaskan fenomena yang terjadi. Pada bukunya, The General Theory of Employment, Interest, and Money merekomendasikan bahwa perekonomian tidak begitu saja diserahkan kepada mekanisme pasar, tapi juga perlu adanya peran dari pemerintah, yang justru dalam teori klasik dan neoklasik, peran pemerintah diharamkan. Dasar filsafat teori Keynes. Inti dari ideologi Keynesianisme adalah untuk mengatasi masalah krisis ekonomi. Pemerintah harus lebih banyak melakukan campur tangan secara aktif untuk mengendalikan perekonomian nasional. Kegiatan produksi dan kepemilikan faktor-faktor produksi masih bisa dipercayakan kepada pihak swasta, tetapi pemerintah wajib melakukan kebijakan-kebijakan untuk mempengaruhi perekonomian. Pasar ekonomi makro. Dalam teori Keynes terdapat 3 pasar ekonomi. Yang pertama, pasar tenaga kerja. Berbeda dengan kaum klasik yang menganggap permintaan dan penawaran terhadap tenaga kerja selalu seimbang karena harga-harga fleksibel, maka menurut Keynes, pasar tenaga kerja jauh dari kata seimbang karena upah tidak pernah fleksibel, sehingga pengangguran sering terjadi. Menurut Keynes, pengangguran terjadi secara terus-menerus dan pengangguran tersebut terdapat 3 macam. Yang pertama, pengangguran karena adanya pergeseran output dari sektor perusahaan dan ini bersifat sementara. Kedua, pengangguran musiman, dan yang ketiga, pengangguran yang dibuat. Kedua, pasar barang. Perbedaan pasar barang menurut Keynesian dan kaum klasik terletak pada hukum Smith bahwa permintaan sama dengan penawaran, sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan permintaan atau penawaran. Menurut Keynesian, permintaan barang tidak selalu sama dengan penawaran, karena tidak selalu income untuk dibelanjakan, tetapi sebagian pendapatan itu disimpan dalam bentuk tabungan. Dan yang ketiga, pasar uang. Keynesian tidak setuju dengan pendapat kaum klasik yang mengatakan bahwa permintaan uang hanya dibutuhkan untuk keperluan transaksi, di mana transaksi ini dipengaruhi oleh volume barang, harga barang, dan kecepatan perputaran uang. Menurut Keynesian, permintaan uang ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, kebutuhan untuk transaksi, kedua, kebutuhan untuk berjaga-jaga, dan yang ketiga, kebutuhan untuk berspekulasi. Adapun perbedaan pandangan antara teori klasik dan teori Keynes. Pandangan klasik. 1. Perekonomian selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Kedua, penawaran dengan sendirinya menciptakan permintaan. Maksudnya, dalam ekonomi terdapat cukup banyak permintaan dan oleh sebab itu, setiap jenis barang yang diproduksikan akan dapat terjual di pasar. Pandangan Keynes. 1. Tingkat permintaan efektif yaitu pengeluaran agregat dan permintaan agregat akan menentukan sejauh mana produksi nasional akan diwujudkan dalam ekonomi dan kesempatan kerja akan dicapai. Kedua, dalam perekonomian, kesempatan kerja penuh tidak akan selalu dicapai dan yang kerap berlaku adalah masalah pengangguran. Sekian dari pemaparan materi yang dapat saya sampaikan tentang teori ekonomi klasik dan Keynes. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat dipahami dan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.